Apakah kalian siap mendengarkan berita ini? Apakah kalian siap mendengarkan berita ini? Aduh, aduh. Kalian tahu sendiri kan, kemarin banget MU kalah lagi dan lagi. Kemarin MU kalah 2-0 lawan Newcastle. Dan golnya pun, menurut gue gol pertama ya keberuntungan lah. Luck Newcastle besar. Kemudian yang kedua menurut gue sih emang jelas sih. Jelas gara-gara dari backnya si Martinez itu. Kenapa gue bilang Martinez? Karena emang terjadinya gol kedua itu emang memanfaatkan postur tinggi melalui crossing, kemudian ditempatkan untuk berduet melawan Martinez. Tetapi gue nggak menyalahkan Martinez di sini. Di video ini gue nggak membahas tentang Martinez lah, Bruno kartu merah lah, dan sebagai macamnya. Gue di sini ingin membahas tentang resolusi Manchester United 2025. Kenapa gue membahas resolusi 2025 Manchester United? Kenapa gue enggak membahas resolusi tentang diri gue untuk bisa upload tiap hari, atau enggak bisa upload video enggak hanya tentang MU, tentang Persib Bandung, tentang Liga 1 Indonesia yang kita cintai ini, atau liga-liga yang lainnya seperti Liga Italia ada JIZ, kemudian ada Liga Belanda ada si Calvin Verdong. Kenapa enggak begitu? Karena ini MU udah gawat banget, teman-teman. Kenapa gue bilang gawat? Karena sekarang posisi MU berada di dekat dengan zona degradasi. Kenapa gue bilang dekat? Karena MU hanya terpaut 7 poin. 7 poin. Enggak dikit tuh. Dikit banget malah. Makanya dari itu, dengan adanya kekalahan 2 lagi, membuat MU bisa berada di zona degradasi. Dan emang banget, ini adalah liga, bukan matematika. Kemudian juga di bawahnya MU yang ada di zona degradasi juga itu memiliki pemain yang kualitasnya di bawah standar Manchester United. Kenapa gue bilang ini harus jadi resolusi Manchester United? Karena kita lihat sendiri bahwa komposisi pemain dari Manchester United ini sangat-sangat berkualitas. Kalau kalian tebak di line up-nya siapa yang menurut kalian jelek coba? Bruno kah? Gak mungkin. Kemudian siapa? Mount kah? Gak mungkin. Kemudian ada siapa? Højlund? Gak mungkin. Sirske? Kalian bilang mungkin. Gue bilang enggak sih. Kenapa gue bilang enggak? Karena Sirske ini punya permainan yang berbeda. Gak kayak Højlund atau siapa, atau Mainu atau siapa. Højlund ini punya permainan yang berbeda. Dia itu adalah striker tipe dengan pemantul, nggak bisa sprint dia, nggak bisa kayak Højlund atau Gyökeres yang kalian harapkan untuk gabung, nggak bisa kayak gitu dia. Oleh karena itu MU ini kualitasnya sangat-sangat baik, mumpuni lah. Nggak selayaknya MU berada di deket-deket dengan zona degradasi. Oleh karena itu, menurut kalian nih di belakangan ini setelah lawan Manchester City nih, MU kan sering mengalami kekalahan kan, lawan Bournemouth kalah, kemudian lawan Wolves kalah, kemudian terbaru juga lawan Newcastle kalah. Menurut kalian nih, siapakah yang salah? Kalian nganggap pelatihnya kah? Atau kalian bilang pemainnya kah? Tapi nih teman-teman, menurut gua yang harusnya patut disalahkan yaitu adalah pemain. Loh, kok bisa pemain? Kenapa tuh? Kan pemain kan cuma jalanin instruksi pelatih. Enggak gitu teman-teman. Kenapa pemain? Karena pemain ini bener yang jalanin instruksi pelatih. Tapi pemain juga punya kehendak untuk menolak instruksi dari pelatih. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu di balik sana
Ruben Amorim instruksi apa dan pemain itu ngejalaninnya seperti apa. Kita nggak tahu kan, kita hanya ngelihat hasilnya ya itu di pertandingan IPL MU lawan musuh. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemain-pemain MU, pemain utama MU ini emang harus diganti? Jawabannya ya iya. Kenapa iya? Kita lihat permainan MU di kebelakangan ini. Kita lihat bahwa pola permainan MU udah sangat kelihatan. Pola MU ini udah sangat kelihatan dari formasinya, kemudian permainannya, gayanya, dan cara ngegolinya pun udah bervariasi. Dari sepak pojok, kemudian dari tendangan bebas itu pun udah mulai kelihatan. Dari adalah formasi atau ada perubahan lah yang dilakukan Ruben Amorim. Tetapi kita lihat sendiri bahwa pemain MU ini kualitas untuk taktiknya ini sangat nggak bisa diandelin. Pemain MU yang sekarang cocoknya menggunakan formasi old school kayak formasinya si Newcastle, Leicester City, Hull City lah, terusan Brentford lah, bisa tuh MU. Contohnya yang siapa yang bisa? Yang pertama ada Rashford, bisa tuh dia main di tim itu. Kemudian bisa Rashford ada Garnacho ini masih muda nih, harus bisa dipoles. Kalau nggak mau poles, nggak mau belajar, ya susah gitu. Susah, nggak bakal bisa berkembang. Makanya itu gue sangat disayangkan nih. Terus kemudian Mainu sekarang juga udah mulai angin-anginan pemain ini. Dan yang menurut gue yang banyak lah pemain yang harus dijual oleh manajemen MU ya. Contohnya yang pertama kita mulai dari striker dulu deh. Kalau striker menurut gua gak ada yang harus dijual sih. Striker ini menurut gua striker yang ada ini udah mumpuni, kita gak usah beli lagi. Kita ada striker siapa aja, kita lihat bahwa ada Sirske, pemantul, bisa berubah taktik tuh. Kemudian ada Højlund juga bisa. Kemudian ada lagi Cido Obi Martin, kalau mau dinaikin bisa tuh Cido Obi Martin, naikin tinggi juga. Kemudian ada lagi Hugil juga, kalau kalian tahu Hugil tuh dari Manchester United mudanya, bisa. Kemudian yang harus jadi pertimbangan adalah di sisi sayap kiri atau sayap kanan ya. Kalau di sayap kiri kita tahu sendiri bahwa ya ini tuh udah dua terkutuk lah menurut gua. Salah satunya adalah si Garnacho dan Rashford. Menurut gua Garnacho masih bisa berkembang lah, tetapi Rashford ini bisa dijual karena umurnya pun udah mateng, dan kalau dijual pun masih ada harganya gitu. Kemudian di sisi kanan Anthony dan Amat emang masih muda sama kayak Garnacho. Nah, kedua pemain ini, Amat dan Garnacho ini harus membutuhkan pemain senior yang emang bisa melakukan atau menjalankan dari taktik Ruben Amorim ini. Dan menurut gua ketika ada seniornya yang bisa menjalankan taktik Ruben Amorim, Amat dan Garnacho ini pasti bisa akan mengikuti atau bisa akan menerapkan, dibandingkan dengan masih menggunakan raja king dari Anthony ataupun MBA dari Rashford. Menurut gua dijual kedua pemain itu. Dan di gelandang kita tahu sendiri bahwa ada, ya menurut gua gelandang ini susah sih. Kalau di gelandang, kalau kalian tahu, Casemiro harus dijual. Pasti ini bertentangan ya, tapi menurut gua Casemiro udah habis, dan waktu yang dijual lumayan bisa nambah-nambah uang ya, 20 atau 30 juta euro bisa lah. Kemudian ada Eriksen dijual juga. Kemudian ada siapa lagi? Mount pun kalau dijual masih bisa tuh Mount, karena cedera terus kan, ngapain baru sekali main cedera. Tuh ngapain, mending dijual aja. Kalau bisa nih Fernandes dijual, tapi Fernandes ini jangan dijual pas Januari. Fernandes dijualnya pas musim panas nanti, karena masih berguna Fernandes kalau mau dijual, ya dijual musim panas. Kemudian di sektor back ini ada back yang menurut gua wajib lah dijual. Enggak harus dijual, wajib harus dijual secepatnya kalau bisa. Yaitu ada Maguire pertama. Kemudian yang kedua ada Johnny Evans. Kemudian yang ketiga lagi ada siapa? Ada Dalot jelek menurut gua. Nah, kalian bertanya pasti kan, kok si Martinez
Lisandro Martinez nggak dijual karena dia bisa main 3 back. Maksudnya 3 back itu dia berada di RW, berada di wingback. Dia bisa di wingback. Oleh karena itu gue pengen bahwa Ruben Amorim ini kalau misalkan berubah posisi pemain, Lisandro ini taruh di wingback. Kayaknya cocok Lisandro main di wingback. Dari passingnya, kemudian dari crossingnya juga bagus dia. Terus siapa yang di kiri di bagian tengah? Ya Kukonki bisa, pemain muda, atau Yoro juga bisa. Kenapa harus ngandalin kaki kiri kalau bisa kaki kanan tiga-tiganya tuh di tengah, ya kan? Mazraoui tentu jangan dijual, tetap dipertahanin. Dan yang terakhir ya, menurut gue ini sangat krusial sih. Kalian tahu sendiri kan lawan Wolves, golnya pun lucu, lewat tendangan pojok gol. Nah itu dia yang gue pusing nih, harus diganti kiper kita. Kalau misalkan kita nyari kiper nih, kita udahlah, jangan lupain lah tipe-tipe De Gea yang cuma bisa jadi stopper doang ya. Kita harus mencari kiper yang bisa passing juga, bisa distribusi bola juga, dan tinggi. Nah Onana ini kelebihannya ya bisa distribusi bola, tingginya nggak bisa dia tingginya. Oleh karena itu gue pengen MU bisa membeli pemain yang emang tingginya mumpuni lah, karena IPL ini membutuhkan fisik yang kuat dibandingkan dengan hanya keahlian doang. Oleh karena itu MU harus membeli satu kiper. Gue nggak tahu kiper siapa tuh yang mau dibeli. Gue juga masih no clue. Soalnya gue bukan pemandu bakat. Gue cuman orang yang nontonin MU atau fans MU aja. Oleh karena itu ya yang terbaik lah buat MU, resolusi yang terbaik buat MU untuk lolos ya Liga Eropa ataupun bisa jangan deket degradasi lah. Semoga di 2025 ini MU bisa lebih baik lagi. Nggak kayak di 2024 ini yang banyak tekanan lah MU ini. Oke, sekian video pembahasan tentang Manchester United pada video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.